Kekudusan persembahan kurban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berhati-hati mengenai persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, bagi generasi-generasimu, setiap orang dari seluruh keturunanmu yang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, padahal ia dalam keadaan najis, akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang berpenyakit kulit, menajiskan atau mengeluarkan lelehan, tidak boleh makan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Seseorang yang bersentuhan dengan sesuatu yang najis karena orang mati, atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang bersentuhan dengan seekor binatang merayap yang menajiskan dia, atau dengan salah seorang manusia yang menajiskan dia, atau dengan kenajisan apapun, ia menjadi najis. Orang yang bersentuhan dengan yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Ketika matahari terbenam, ia menjadi tahir, dan sesudah itu ia boleh makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya kepada aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa atas dirinya dan mati karenanya. Sebab mereka telah melanggar kekudusannya sendiri. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam jangan makan persembahan kudus. Demikian juga warga asing yang menumpang pada imam ataupun buruh upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budaknya, maka orang itu boleh ikut memakannya. Demikian juga mereka yang tahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, ia tidak boleh makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila anak perempuan imam itu menjadi janda atau diceraikan, tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Setiap orang awam tidak boleh memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja makan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5-nya. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan, karena mereka akan mendatangkan atas orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka. Sesungguhnya akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, serta kepada semua orang Israel. Katakan kepada mereka, bila seseorang dari umat Israel dan pendatang di antara orang Israel hendak mempersembahkan baik persembahan nasar maupun persembahan sukarela sebagai kurban bakaran kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kamu, haruslah persembahan itu lembu jantan, domba atau kambing tak bercela. Semua yang cacat janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan atas kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan kurban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau kurban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka kurban itu haruslah yang tak bercela, supaya Tuhan berkenan kepadanya. Jangan ada cacat sedikit pun padanya. Binatang yang buta atau patah tulang, yang luka atau berbisul, yang berkudis atau berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan.
Binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai kurban oleh api bagi Tuhan di atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau pendek anggota tubuhnya boleh kau persembahkan sebagai kurban sukarela, tetapi tidak diperkenankan sebagai kurban nazar. Binatang yang buah pelirnya memar, remuk, robek, atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Dari tangan orang asing pun janganlah kamu persembahkan binatang seperti itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya telah rusak dan cacat. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, haruslah ia tinggal selama 7 hari dengan induknya. Sejak hari ke-8 dan seterusnya, binatang itu diperkenankan sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada hari yang sama. Apabila kamu mempersembahkan kurban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga kurban itu harus dimakan. Jangan sisakan apapun darinya sampai pagi. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Hari-hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan harus kamu umumkan sebagai pertemuan kudus. Hari-hari raya yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Selama 6 hari pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, suatu hari pertemuan kudus. Pekerjaan apapun jangan kamu lakukan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu umumkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu, di waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Pada tanggal 15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Kamu harus mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan selama 7 hari. Pada hari ke-7 harus ada pertemuan kudus dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, kamu harus membawa seberkas dari hasil pertama tuaianmu kepada imam. Imam harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tak bercela sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Dan kurban sajiannya berupa 2/10 eva tepung terbaik diolah dengan minyak sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Suatu bau yang menyenangkan serta kurban curahannya berupa 1/4 hin anggur. Sampai hari itu juga janganlah kamu makan roti atau gandum panggang atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, hari kamu membawa berkas persembahan unjukan 7 minggu penuh. Sampai hari sesudah Sabat ke-7
dan harus terhitung olehmu 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 roti unjukan yang dibuat dari 2/10 eva tepung terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai buah sulung bagi Tuhan. Bersama roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tak bercela, 1 ekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu harus menjadi kurban bakaran bagi Tuhan, bersama dengan kurban sajiannya dan kurban-kurban curahannya, suatu kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian, kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa, dan 2 ekor domba berumur setahun sebagai kurban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya itu beserta roti dari buah sulung itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Juga kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan menjadi bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan pertemuan kudus, dan janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, pada bulan ke-7 tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, suatu pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun, dan kamu harus mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi tanggal 10 bulan ke-7 itu adalah hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan merendahkan diri dengan berpuasa, serta mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan. Pada hari itu juga janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Sesungguhnya setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itulah Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, tanggal 15 bulan ke-7 adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan selama 7 hari. Pada hari pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun. Selama 7 hari, kamu harus mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan. Dan pada hari ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus serta mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah perkumpulan raya. Janganlah kamu melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu umumkan sebagai pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban oleh api bagi Tuhan, berupa kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, sebanyak yang ditetapkan untuk setiap harinya. Selain itu ada hari-hari Sabat Tuhan, dan ada pula persembahan-persembahanmu atau segala kurban nasarmu atau segala kurban sukarelamu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada tanggal 15 bulan ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu,
Kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan selama 7 hari. Pada hari pertama, haruslah ada perhentian penuh. Dan juga pada hari ke-8, harus ada perhentian penuh. Pada hari pertama, kamu harus mengambil buah dari pohon-pohon yang bagus, pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon yang rimbun, dan dari pohon gandarusa. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu selama 7 hari. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan selama 7 hari dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Pada bulan ke-7, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal selama 7 hari. Setiap warga asli di Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya keturunanmu tahu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok ketika aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan.